Hai semua, hari ini kita akan mempelajari bagaimana rem tromol itu beroperasi. Kita tahu rem tromol itu jenis rem yang banyak sekali digunakan pada kendaraan besar seperti bus, truk dan pick-up. Alasan mengapa rem tromol banyak digunakan pada kendaraan besar, karena rem tromol dinilai memiliki daya pengereman yang lebih kuat. Hal itu dikarenakan luas penampang gesekan lebih luas. Lalu bagaimana rem tromol bekerja? Supaya lebih jelas, pertama kita identifikasi dulu komponen pada rem tromol. Beberapa komponen pada rem tromol antara lain: master silinder, silinder roda, sepatu rem, pegas pengembali, dan tromol. Cara kerja rem tromol bisa Anda lihat pada animasi berikut. Sekali lagi. Masih bingung? Mari kita bahas secara perlahan. Komponen pertama yang bekerja adalah master silinder. Master silinder berfungsi mengubah gerakan fisik menjadi tekanan fluida minyak rem. Ketika Anda menginjak pedal rem, secara otomatis sebuah piston yang terhubung dengan pedal rem juga bergerak maju. Piston yang bergerak maju tersebut akan mendorong fluida yang ada di dalam tabung master silinder. Akibatnya ada aliran minyak rem menuju selang output dengan tekanan tertentu. Lanjut ke komponen kedua. Silinder roda juga hampir sama seperti master silinder. Tapi silinder roda berfungsi kebalikan dari master silinder, yaitu mengubah kembali energi dalam bentuk fluida bertekanan menjadi gerakan fisik. Untuk menjalankan fungsi ini, silinder roda memerlukan dua buah piston. Ketika minyak rem bertekanan masuk dari selang input, secara otomatis kedua piston yang ada di dalam tabung silinder roda terdorong keluar. Sehingga ujung masing-masing piston akan memanjang dan mendorong sepatu rem sampai kedua sepatu rem bergesekan dengan tromol rem. Karena sepatu rem sudah bergesekan dengan tromol rem, maka putaran tromol rem dapat berhenti. Apa yang terjadi ketika kita melepas injakan pedal rem? Secara otomatis sepatu rem juga kembali mengincup sehingga sepatu rem tidak lagi menekan tromol rem. Sehingga tromol rem bisa kembali berputar. Mengincupnya kedua sepatu rem disebabkan oleh daya hisap dari piston master silinder yang bergerak mundur, ditambah efek tarikan pegas pengembali pada sepatu rem. Itulah animasi bagaimana rem tromol bekerja. Berikutnya kita akan membahas komponen rem tromol secara lebih rinci. Semoga bermanfaat. Hai semua, hari ini kita akan mempelajari bagaimana rem tromol itu beroperasi. Kita tahu rem tromol itu jenis rem yang banyak sekali digunakan pada kendaraan besar seperti bus, truk dan pick-up. Alasan mengapa rem tromol banyak digunakan pada kendaraan besar, karena rem tromol dinilai memiliki daya pengereman yang lebih kuat. Hal itu dikarenakan luas penampang gesekan lebih luas. Lalu bagaimana rem tromol bekerja? Supaya lebih jelas, pertama kita identifikasi dulu komponen pada rem tromol. Beberapa komponen pada rem tromol antara lain: master silinder, silinder roda, sepatu rem, pegas pengembali, dan tromol. Cara kerja rem tromol bisa Anda lihat pada animasi berikut. Sekali lagi. Masih bingung? Mari kita bahas secara perlahan. Komponen pertama yang bekerja adalah master silinder. Master silinder berfungsi mengubah gerakan fisik menjadi tekanan fluida minyak rem. Ketika Anda menginjak pedal rem, secara otomatis sebuah piston yang terhubung dengan pedal rem juga bergerak maju. Piston yang bergerak maju tersebut akan mendorong fluida yang ada di dalam tabung master silinder.
Akibatnya ada aliran minyak rem menuju selang output dengan tekanan tertentu. Lanjut ke komponen kedua. Silinder roda juga hampir sama seperti master silinder. Tapi silinder roda berfungsi kebalikan dari master silinder, yaitu mengubah kembali energi dalam bentuk fluida bertekanan menjadi gerakan fisik. Untuk menjalankan fungsi ini silinder roda memerlukan dua buah piston. Ketika minyak rem bertekanan masuk dari selang input, secara otomatis kedua piston yang ada di dalam tabung silinder roda terdorong keluar. Sehingga ujung masing-masing piston akan memanjang dan mendorong sepatu rem sampai kedua sepatu rem bergesekan dengan tromol rem. Karena sepatu rem sudah bergesekan dengan tromol rem, maka putaran tromol rem dapat berhenti. Apa yang terjadi ketika kita melepas injakan pedal rem? Secara otomatis sepatu rem juga kembali mengincup sehingga sepatu rem tidak lagi menekan tromol rem. Sehingga tromol rem bisa kembali berputar. Mengincupnya kedua sepatu rem disebabkan oleh daya hisap dari piston master silinder yang bergerak mundur, ditambah efek tarikan pegas pengembali pada sepatu rem. Itulah animasi bagaimana rem tromol bekerja. Berikutnya kita akan membahas komponen rem tromol secara lebih rinci. Semoga bermanfaat.